Jadi kaget gitu. Kalau kita kan udah teruji di bawah. Oh, main di hakim kelas 2 di Tangerang segini, pasarannya Jakarta Pusat segini. Ini tiba-tiba di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung langsung tadi mainnya. Gitu. Red cardnya ya berbeda gede ya. gitu taruhannya gitu. Aduh. Itu udah ngerti lah. Makanya tadi kita kaitan tadi kan. Ya. Kalau mereka kena undang-undang perampasan aset kan tidak sesuai gaji hakim itu berapa. Setahu Kang Asep, ini kan teman-teman Kang Asep nih. Sekarang bagaimana MA setelah kasus demi kasus terungkap, upaya bersih-bersihnya gimana? Masih ada nggak yang kakap-kakap tuh di MA? Salah satu upaya memang kan dengan mengganti hakim kan terpengaruh. Bukan orang suka mengatakan pindah, enggak lah di daerah kan mana ada, paling ngasih durian kan ngasih banyak 60 miliar gitu kan. Itu salah satu hakim itu kan paling takut degradasi. Iya. Diturunin ke wilayah. Turunin. Karena kalau ke Jakarta bangga. Dia tergoda tadi, gue aja hampir tergoda untuk keburu mundur kan. Nah, salah satu itu. Kedua, ya susah ya. Kalau dibuka di MA ya, kasihan sama saya gitu. Tapi deg-degan dengan disebut S itu. Kan kalau di Mahkamah Agung, tahu di Mahkamah Agung di mana? Kan majelis, pasti minimal 3 orang. Ya nggak mungkin S sendiri. Kalau S sendiri bermain, misalkan ya S-nya memang ikut campur nanti diperiksa oleh Kejaksaan Agung, kan berarti majelis ada yang lain. Kan terbukti si Gajalba, nah itu kan kaitannya semua, tapi kan tidak selesai. Nah artinya, saya meyakini itu ada. Gak mungkin pemain Oh tunggal. enggak ada, mana ada. Ya. Justru yang banyak kejadian itu justru ya kayak kemarin tuh Gajalba kan non karir. Jadi kaget gitu. Kalau kita kan udah teruji di bawah. Oh, main di hakim kelas 2 di Tangerang segini, pasarannya Jakarta Pusat segini. Ini tiba-tiba di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung langsung tadi mainnya. Gitu. Red cardnya ya berbeda gede ya. gitu taruhannya gitu. Aduh. Itu udah ngerti lah. Makanya tadi kita kaitan tadi kan. Ya. Kalau mereka kena undang-undang perampasan aset kan tidak sesuai gaji hakim itu berapa. Nah, sebelum kita ngomong perampasan Asep. Asep. Taruh, kita kelarin dulu nih yang soal hakim-hakim ini, karena penasaran kan. Setiap kali ada hakim ketangkap, headline media itu wakil Tuhan, ternyata bla 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 gitu kan. Proses rekrutmen wakil Tuhan ini gimana sih Kang? Bukannya mereka ini adalah orang-orang terseleksi. Ya. Panggilannya saja yang mulia gitu Ya. kan. Dulu tuh ya selalu katakan, saya masih ingat, tapi yang almarhum, saya sebut namanya, tapi nggak apa-apa ya karena baik ya. Ada dokter hukum pidana dari UI, sahabat saya Pak Rudi, disegani lah di kalangan UI. Saya, anak-anak gue nggak keterima, anak gue keterima, saya bilang, kampusnya berbeda kan? Terus kenapa ya? Salah. Situ anaknya mau anak hakim, kalau gua anak hakim semua. Jadi dinasti itu ada di kalangan hakim. Mulai berbenah, melibatkan pihak luar. Jadi coba aja ceknya gampang kok. Beberapa hakim itu ya, beberapa generasi itu bapaknya hakim. Oh, jadi ada titipan. Ya lah anak hakim kan saya punya mahasiswa bodoh-bodoh. Kok jadi hakim? Saya juga bingung. Kok bodoh kok jadi hakim? Hakim itu kan asasnya ius solenopit. Dianggap tahu hukum apa harus tahu. Kesiangan, wah berapa kali nggak lulus. Ternyata bisa tuh jadi hakim. Saya kaget. Kemarin juga sama tuh. Hari apa saya jadi saksi kawin tuh yang pengacaranya MBJ, MBG saya tuh MBJ taunya kan. Nah, jalan. Tol. Itu pengacara tuh si Dana. Itu sama saya. Kawin kan saya saksinya. Saksinya di sana. Calon hakim kurang aja tuh. Ngakunya hakim. Oh saya udah plototin kan. Nah udah kebayangin, oh bapaknya begitu, oh ya sudah. Tapi sekarang kemarin melibatkan katanya, saya nggak tahu juga karena untung saya nggak punya anak. Jadi gitu. dari proses rekrutmennya saja juga sudah bermasalah. Masalah. Jadi titipan ordal itu udah pasti. Saya sebut semua ini ya Kang, itu semua institusi juga ya kan udah tahu, udah tahu. Saya kerja di sini bisa cari duit sini ya. Pasti itu banyak anak-anaknya. Anak penegak hukum juga sama kan banyak. Hakim juga sama. Tapi kemarin katanya karena saya jarang ini. Tapi bukannya rekrutmen hakim tuh harusnya standar moralnya itu lebih tinggi ya? Harusnya. Tapi faktanya kan tadi hakim main narkoba, selingkuh, malah ada pimpinan ketua muda sebelumnya kan merusak rumah tangga orang, main narkoba, nggak diproses lagi. Nah itu kan setelah ya Kang. Maksudnya sebelum dia menjadi harusnya. hakim kan standar kualifikasi, kapasitas, sampai moral itu kan harusnya tinggi, lolos dulu nih. Kalau nanti setelah jadi hakim baru bermasalah itu kan urusan nanti. Tapi dari awalnya kenapa? Gini, jadi kan masuk ke lingkungan, senior-seniornya ngajarkan, oh enak ya,
senior kita kaya, pakai ini, mobil ini, rumahnya di sini. Jadi mereka lihat paternalistiknya, patternnya. Oh, nah harusnya didik. Maka salah satu kenapa saya keluar, saya didik di kampus-kampus. Kamu jangan gini, nanti gini pilihannya. Salah satu. Kalau saya tetap di situ, ya kasihan dong di kampus. Diajarinnya nggak bener gitu. Dan saya bersyukur beberapa pengacara, jaksa, hakim lulus walaupun hanya 1 semester berapa orang. Nah, jadi lingkungan membentuk. Lingkungan membentuk, seniornya misalkan gini, daerah itu yang paling gampang nyari duit, tilang. Nah, kan perkara kecil. Bapak pernah kena tilang nggak? Bayar 300 ya, kena denda. Enggak 300 tulis 30.000, 270 bagi-bagi. Dari duit kan lumayan tuh tiap minggu berapa? Itu baru yang kecil ya di kampung. Apalagi tadi perkara di Jakarta Pusat. Wah, udah Jakarta Pusat saat mana itu yang kena kan tahu sendiri kayak kemarin. Konglomerat. Siapa yang nggak tergoda? Hakim. Maka saya bilang kalau hakimnya nggak digoda enggak, tapi karena suasana pimpinannya juga begitu. Contoh, takut lagi hakimnya. Sudahlah sumun, iya, enggak. Nah, nggak ada yang berani ngelawan gitu. Terbentuk kalau ngelawan, nah siap-siap dimutasi jauh. Naik pangkat tapi hakim tingginya di Papua, mau di Aceh. Jadi ada proses rekrutmen yang bermasalah, kemudian lingkungan mutasi juga, promosi, role modelnya juga ternyata nggak role model, nggak ada, contohnya buruk malah. Maka tuh gitu dikenal nih, saya sebut sebelumnya. Dulu ada Orba. Apa tuh? Jadi kliknya maaf harus sebut, tapi harus saya sebut. Tapi kalau Orba itu orde baru, ternyata enggak. Apa? Klik orang Banyumas. Itu jadi disertasinya itu. Siapa nama lupa Belanda tuh yang suka bela saya. Berikutnya orang Bali. Orang Batak, jadi grupnya ikatan emosional. Terakhir SDM semua dari M-nya, entah dari Malangbong, dari mana. Sekarang SMS. Apa tuh? Semua dari belakangnya Sumatera gitu. Ada pengelompokan. Ada, jadi istilah kita buat. Jadi itu hakim yang mutus kemarin teman saya itu dia nyebutnya MU. Apa tuh? Maaf ya, misalkan Malangbong United. Ada, itu udah kita bahas, mereka saling tahu. Jadi, nah sekarang kemarin yang dibuang itu bekas dirjen yang lama, saya sebut aja nggak apa-apa dirjennya. Dirjen yang lama oleh Pak Narto bagus, bersihkan yang ada kaitannya. Karena selama ini ketua Mahkamah Pak Narto ini ya nggak pernah ikut-ikutan mutasi, males mungkin. Nah sekarang ketahuan, oh ternyata tadi ikatan emosional, kealumnian lah, kesukuan lah, ya ikatan-ikatan lain gitu, titipan lah. Terus dengan dipindah-pindahin itu bakal efektif ya Kang? Salah satunya gini, kenapa? Kan reward sama punishment itu karena motivasi. Iya. Nah kalau sekarang dia rewardnya karena setor, orang tidak akan motivasi kan. Nah tapi karena yang suka setor tadi dipindahin, di dari situ nggak mungkin pemasukan ada, kan? Minimal berkurang lah, kalau ini nggak mungkin. Tapi kalau sekarang Jakarta yang etalasenya perkaranya gede, hakimnya teruji, kan nggak ada yang setor. Kadang saja kalau jangan minta duit, ya. Nah dulu kenapa zaman saya si Yusril tuh yang muda-muda disebut hakim bocil-bocil, krucil atau teletapis berpelukan, kita cepat diusir. Karena tadi kita kan Lebaran tidak nyamperin, Natal tidak nyamperin. Kalau yang tuyul-tuyul kemarin ketangkep, kan Lebaran, kawinannya bos-bos, pokoknya acara tuh paling, apalagi di ketua-ketua tes strategis minimal Bandung. Itu Bandung kan penyandang dana, kan orang senang ke Bandung libur. Ya kalau bos datang minimal akomodasi, minimal beliin batagor. Kalau satu cuma datang kita, datangnya rombongan. Nah, wajar teman-teman perebutan daerah itu. Saya harus kembalikan modal. Akhirnya tadi nunggu. Itu yang terus. Karena rewardnya bukan dia di tempat untuk tadi orang-orang yang betul-betul pada tempatnya. Sekarang biar orang itu supaya nggak ada hubungannya gitu. Itu yang terjadi. Jadi ya terus tenang aja. Masuk ini. Dia tempatnya dari pusat ke selatan ke itu, muter di situ. Muter-muter. Iya, pokoknya kelas 1 aja, Pak. Gampang kok, coba sekolah dari Denpasar pasti ke Bandung. Bandung nanti naik ke Jakarta. Emang gak ada yang lain gitu. Jadi maksudnya pattern itu harus diputus ya? Diputus. Kan? Jadi ya, diuji tadi. Misalkan media kan gampang digital. Oh hakim, misalnya sebut nama, maaf ya. Nanti lagi etnis lagi Asep. Bandung tuh ada hakim namanya misalnya. Orang udah tahu dimanapun kan gampang. Sekarang kan gampang. Asep pernah Tangerang, pasti ngoceh semua orang Tangerang. Kalau saya pernah macam-macam di pusat pasti ngoceh, di Pemalang cek aja hakim mah gampang ngocehnya. Dan lebih gampang lagi, tanya aja jaksa. Wah, hakim ini, oh ini nggak bisa. Sama jaksa ini, tanya juga hakim. Jaksa sama polisi paling tahu itu. Apalagi tanya penasihat hukum. Karena penasihat hukum kan apal kita. Oh ini yang suka membiayai semua gitu. Jadi kalau semua itu diputus rantainya, artinya
ekosistemnya maupun jaringannya. Iya, iya. Misalkan Hakim Asep, dekat sama pengacara namanya Alin. Iya, iya, Wah, iya. pengacara ini namanya Edi Ginting. Nah, Iya, kalau iya. diputus, Alin sama Edi Ginting kan mainnya di Jakarta. Iya. Asep dibuang tuh di Papua. Gigi jari. Gitu jadi. Minimal kan dia nggak bisa perkara. Jadi bukan nyemindahin, dia juga sakit di sana. Iya. Kang Asep, tapi aku ingat Kang Asep pernah bilang kalau aku pernah nanya ke Kang Asep di program yang lain ya. Kan ada salah satu ide dari Pak Prabowo untuk menaikkan gaji kesejahteraan para hakim. Terus Kang Asep bilang sebetulnya Nggak linear. Hakim mah mau digaji berapapun juga harusnya jujur-jujur aja. Iya. Itu Kang Asep kenapa bisa mengatakan demikian? Coba tanya hakim-hakim jujur. Iya. Semua pasti nggak jawaban sama. Nggak ada kaitannya gaji sama kejujuran. Aha. Ya, jujur mah sejak awal mah jujur sama berapapun dikasih berapa juga. Integritas mah beda, integritas, loyalitas, kertas. Kalau integritas sejak awal juga diapain juga ya. Memang gue jadi wartawan tuh gajinya segini, jadi hakim juga segini. Ya sudah, kan itu pilihan sejak awal. Maka saya katakan kalau mau kayak apa tadi di BUMN yang sekarang pindahin lagi kan. Nah, jadi apapun juga ya sudah, mau gaji naik itu justru menimbulkan transaksi lebih tinggi. Ketika saya gaji pemain tadi ya 100, sekarang naik 200, nggak mungkin suap saya di bawah 200, pasti di atas 300. Ya. Itu tapi kalau sejak awal jujur, ya nggak mungkin digaji berapa juga. Emang sejak awal emang segini, ya sudah. Nah sekarang kalau kita gaji ribut naik, mereka ya kaitan integritas nggak akan menyelesaikan masalah, justru menaikkan transaksional. Itu udah pasti. Saya berani katakan. Yang terima gaji udah gede-gede. Apa kecil tuh? Arif Juyamto itu udah gede loh Jakarta, di atas UMR. Tapi kan ada hakim-hakim justru ketika Jakarta menikmati karena lurus. Hakim di daerah tuh ribuan daripada lebih besar dari Jakarta. Gajinya kecil-kecil kan. Nah yang ribut tuh kemarin kan dipimpin Juyamto malah kan hakim kami itu kan. Hakim lain kan nggak teriak, dia diem. Karena mereka hakim jujur yang diam itu. Bukan berarti yang teriak tuh nggak jujur kan. Tapi ya mereka mungkin karena kebutuhan. Semua juga pola hidup kok kembalinya. Kok bisa hidup juga kok. Banyak kan yang di Jakarta gajinya kecil-kecil nggak pernah ribut. Sebutlah di Nugroho, Albertinaho. Itu kan teman-teman saya seangkatan, saya tuh persis. Ya hidupnya ya begitu aja. Batiknya juga batik yang 100.003. Tapi ya kemudian menyesuaikan. Sementara batiknya yang lain harus atas 3 juta. Kalau saya pakai itu karena endorse. Metro aja nggak tahu gue pakai.